Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, untuk hari ini mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2 kita akan membahas bab 9 tentang perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama kita bahas adalah integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. PPKI menyelenggarakan sidang mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, untuk sementara waktu dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang kedua PPKI menghasilkan 1. Membentuk 12 Departemen Wilayah Negara Republik Indonesia sekaligus pemimpinnya. Yang kedua, menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Selain itu juga ditetapkan 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, memutuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. Pada tanggal 20 Agustus 1945 digelar sidang ketiga yang membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan menghasilkan 8 pasal ketentuan. Salah satunya berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang keempat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini dibahas pembentukan lembaga-lembaga negara, yaitu Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Sedangkan pada tanggal 23 Agustus 1945, PPKI secara resmi dibubarkan. Yang kedua kita bahas tentang disintegrasi bangsa. Pada masa revolusi fisik, tahun 1945 sampai 1955. Disintegrasi muncul pada periode ini dilatar belakangi maraknya konflik ideologi. Kekalahan negara-negara fasis seperti Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945 oleh pihak sekutu, memunculkan perang ideologi yang merambah ke negara-negara bekas jajahan, termasuk Indonesia. Yang pertama, kita bahas tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Timbulnya pemberontakan PKI dikarenakan kembalinya musuh dari Uni Soviet dan upaya Amir Sarifuddin yang ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Musuh ingin merebut Indonesia dari tangan nasionalis menjadi sosialis komunis.
Pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta, partai-partai yang berpaham sosialis seperti Sosial Indonesia, Kasindo, Partai Buruh, dan Sopsi melebur menjadi Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai oposisi anti pemerintah. Tanggal 18 Agustus 1948, PKI berhasil merebut Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1948, PKI menguasai markas CPM Siliwangi, markas SPDT, STM, tangsi polisi, dan menangkap para perwira TNI Angkatan Darat, dan RRI dijadikan sebagai siaran propaganda PKI. Penumpasan PKI oleh pemerintah membentuk komando operasi yang dipimpin oleh Letkol A.H. Nasution yang waktu itu sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa. Dalam operasi penumpasan, musuh berhasil tewas dan Amir Syarifuddin ditangkap di Grobogan Purwodadi. Yang kedua, ada pemberontakan DITII. DITII ini adalah gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia yang diprakarsai oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan DITII ini ada di berbagai daerah. Salah satunya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdurrahman, kemudian Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzaffar, di Kalimantan dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Aceh dipimpin oleh Daud Bureh. Untuk materi lebih lengkap, silahkan dilihat di Google Classroom. Kemudian yang ketiga ada Angkatan Perang Ratu Adil atau sering disebut dengan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950. Gerakan ini dibantu oleh bekas tentara Belanda atau Kenil yang menolak bentuk negara kesatuan dan mendukung negara federal dan menuntut agar bekas tentara Belanda ditetapkan menjadi tentara negara bagian yang ditempati. Karena tuntutan tidak diperhatikan, melakukan teror membunuh 800 tentara Kenil termasuk TNI yang ditemui di Kota Bandung. Penumpasan APRA dilakukan oleh TNI. Gerombolan APRA dapat dihancurkan dan Westerling melarikan diri ke luar negeri. Yang keempat, ada pemberontakan Maluku atau Maluku Selatan, atau RMS yang dipimpin oleh Dr. CHRS Soumokil pada 28 April 1950. Berdirinya RMS didukung oleh Kenil dan sisa pasukan Andi Aziz yang melarikan diri ke Maluku. Pada awalnya, pemerintah bersikap lunak untuk menyelesaikan secara damai dengan mengirim Dr. J. Laimena untuk berunding, tetapi ditolak oleh RMS. Kemudian pemerintah mengirim ekspedisi untuk menumpas RMS yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada 14 Juli 1950. Mendarat di Lahap, Pulau Buru, diseram dan di Ambon. Banyak korban dari kedua belah pihak, namun akhirnya TNI bisa menaklukkan RMS. Yang kelima ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar 5 April 1950. Gerakan ini dilakukan oleh mantan tentara Belanda yang bergabung di KMIL karena tidak puas atas kehadiran TNI yang akan mengamankan situasi di Makassar.
Pasukan anti-ISIS berhasil menduduki sarana penting di Makassar dan menahan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letkol AJ Mukugintang. Pemerintah mengirim pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Letkol AE Kawilarang pada 26 April 1950 dan pemberontakan dapat dipadamkan dan pasukan anti-ISIS menyerah. Yang kedua, masa demokrasi liberal, yaitu periode 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan parlemen, yang artinya menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai kepala negara atau hanya sebagai simbol. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sebagai konstitusi negara. Berdasarkan piagam persetujuan pemerintah RIS dan RI pada tahun 1950. Kelemahan dari sistem parlemen adalah mudahnya sebuah kabinet dijatuhkan, sehingga sebuah kabinet tidak dapat bekerja hingga akhir masa jabatan antara 4 sampai 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh satu, adanya perpecahan di antara partai-partai yang bergabung dalam koalisi. Yang kedua, dijatuhkan oleh partai oposisi dengan menggalang kekuatan di dalam parlemen untuk tidak lagi memberikan dukungan pada kabinet yang memerintah atau sering kita kenal dengan mosi tidak percaya. Yang pertama, pada masa ini dibentuk Dewan Daerah, pergolakan daerah yang juga berpotensi sebagai upaya disintegrasi terjadi pada masa Kabinet Sastro Amijoyo II. Muncul di Sulawesi dan Sumatera dipicu karena ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini memunculkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Akhirnya mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan daerah. Dewan daerah terdiri dari 3, yaitu Dewan Banteng, Gajah, dan Garuda. Untuk lebih jelas, silakan dilihat materinya di Google Classroom. Kemudian yang kedua ada pemberontakan PRRI Permesta. PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul pada saat pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Pada tanggal 15 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri Safruddin Prawira Negara. PRRI Permesta ditumpas dengan melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukmintoh Hendra Diningrat. Yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin dikenalkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya pembubaran konstituante, 2, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pemberontakan PKI G30S PKI. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI
yang lebih kita kenal dengan G30S PKI pada tanggal 30 September 1945. Tujuan pemberontakan adalah mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh DN Aidit. Peristiwa ini berujung pada penculikan dan pembunuhan 6 jenderal angkatan darat dan 1 orang letnan 1. Korban dari G30S PKI adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal R. Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal M.T. Haryono, yang keempat Mayor Jenderal S. Parman, yang kelima Brigadir Jenderal J.I. Panjaitan, 6 Brigadir Jenderal Sutoyo, yang ketujuh Letnan 1 Pierre Tendean. Gerakan ini dapat ditumpas oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Komandan Kostrad berdasarkan Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan Super Semar yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno. Untuk tugas 2 sejarah Indonesia, yang pertama, jelaskan alasan Front Demokrasi Rakyat atau FDR melakukan perlawanan bersenjata di Madiun. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DITII di berbagai daerah. Yang ketiga, apakah keinginan Kahar Muzakar yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat? Jelaskan. Yang keempat, apakah yang menjadi alasan terbentuknya PRRI? Yang kelima, jelaskan runtutan peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September 1945. Jangan lupa untuk pengerjaan, tulis identitas lengkap dan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kita hari ini mengenai perjuangan mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.